Saya Niwayan Eka Sari Wahyuni. Saya biasa dipanggil Eka. Di video ini, saya akan membahas mengenai 3 hal, yaitu 1. Dampak positif dan negatif dari otonomi daerah. 2. Reshuffle kabinet sebagai sebuah politik transaksional dan kegagalan hak prerogatif presiden dalam memilih para menteri. Ketiga, banyaknya kejadian tidak terpasangnya atau dibaliknya foto presiden, wakil presiden, dan Pancasila di dalam suatu instansi. Baiklah, kita mulai bahas topik yang pertama, yaitu dampak positif dan negatif dari otonomi daerah. Secara etimologi, kata otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos dan namos. Kata autos berarti sendiri, sedangkan namos berarti peraturan. Jadi, secara umum, otonomi daerah berarti suatu kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus sendiri terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Berikut ini merupakan dampak positif dan negatif dari otonomi daerah, yaitu sekarang kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu reshuffle kabinet sebagai sebuah politik transaksional dan kegagalan hak prerogatif presiden dalam memilih para menteri. Reshuffle kabinet adalah perubahan anggota-anggota kabinet pemerintahan yang diputuskan oleh kepala pemerintahan atau presiden. Setiap kebijakan negara apapun tentunya harus didukung dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan selaras dengan waktu yang telah ditetapkan. Presiden sebagai kepala negara dalam hal ini hanyalah otoritas tertinggi dalam penentu sebuah kebijakan. Sedangkan para menterinya bertugas menjalankan setiap fungsi kebijakan negara agar roda sebuah pemerintahan tetap berjalan. Para menteri yang dipilih dan diangkat oleh presiden, merekalah yang paling berkepentingan dalam mengukur sukses atau gagalnya sebuah kebijakan negara yang telah digulirkan. Oleh karena itu, para menteri terpilih memiliki tanggung jawab secara langsung kepada presiden dalam pelaksanaan setiap kebijakan negara. Bahkan, merekalah kayu utama dalam menggerakkan roda pemerintahan yang sedang berjalan. Ketika salah satu atau beberapa di antara menteri salah dalam menerjemahkan secara nyata sebuah kebijakan, maka dipastikan menteri seperti ini gagal dalam membawa amanat rakyat yang tertuang dalam sebuah kebijakan negara. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan ini.
Sekarang, kita lanjut ke topik yang terakhir, yaitu banyaknya kejadian tidak terpasangnya foto presiden, wakil presiden, dan Pancasila dalam sebuah instansi. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, yang wajib dipasang di instansi pemerintah adalah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada perintah atau kewajiban tegas dari undang-undang tersebut tentang pemasangan foto presiden dan wakil presiden seperti pada instansi pemerintah. Namun, ada ketentuan bahwa jika lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan foto presiden dan wakil presiden, maka gambar presiden dan wakil presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah dari lambang negara. Maka, jika di suatu instansi ingin memasang foto presiden, wakil presiden, dan lambang negara, sudah seharusnya dipasang sesuai dengan ketentuan pemasangannya, dan jangan sampai terbalik atau salah. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih, dan jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.